Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bertemu dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kita menjalani aktivitas kita pagi hari ini. Di dalam pagi ini Morning Prayer akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jedi Stefan dengan tema Tuhan Pasti Bertindak. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan rasa syukur kita karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertegur sapa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepadamu. Karena masih diberikan kesempatan untuk melayani Engkau di tengah masa-masa berat pandemi ini Tuhan. Kami diizinkan untuk ikut melayani dan menyenangkan hatimu lewat program Morning Prayer ini. Bapa di surga, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Jedi Stefan. Semoga firman itu boleh menguatkan hati kami di dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan doa yang kami berdoa dengan ungkapan syukur kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti sanggup. Apapun peristiwa yang Bapak Ibu alami, apapun problema atau pergumulan yang Bapak Ibu alami, Tuhan pasti mampu bertindak. Karena itu yakin dan kuatkanlah hatimu, kuatkan hati kita, dan ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolong.
pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam morning prayer pada pagi hari ini. Dan sebelum bersama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melaksanakan dan melakukan seluruh aktivitas di dalam kehidupan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami dan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kami hingga kami dapat menjadi bijak di dalam menyikapi hidup pada hari ini. Karenanya hadirlah di tengah kami, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah akan bertindak. Dan bacaan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 5 hingga yang ke-7. Mazmur 37 ayat 5 hingga yang ke-7. Yang demikianlah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkannya, menyimpannya, terlebih suka memberlakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini ketika saudara bangun ya dari tidur saudara pagi-pagi? Kira-kira apa yang saudara pikirkan? Saudara akan menjawab, banyak Pak Jerdi. Ya, mungkin ada yang bangun sudah terbiasa bangun pagi, berdoa, baca firman, dan kemudian merenungkan akan firman Tuhan di pagi buta. Tetapi mungkin ada juga yang sudah langsung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah karena mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya. Entah suami yang akan pergi kerja, anak-anak yang kemudian sekolah baik onsite maupun online. Atau juga mungkin saudara langsung sibuk dengan macam-macam pekerjaan yang harus sudah selesai di pagi hari. Nah, ada juga yang mungkin di antara kita bangun di pagi hari namun sudah mulai memikirkan segudang persoalan, pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Beban-beban tanggungan yang jatuh tempo pada hari ini dan harus diselesaikan. Apalagi di era milenium saat ini. Saudara, konon di dalam sebuah penelitian seperti yang dilansir oleh CNBC, dikatakan bahwa orang-orang milenial di usia 23 sampai 38 tahun, mereka mengkhawatirkan berbagai hal. Mulai dari kecemasan tidak dapat memperoleh cukup banyak uang untuk tabungan pensiun, sampai mungkin satu kekhawatiran tentang tepat tidaknya rel kehidupan yang mereka pilih. Mereka mengatakan bahwa mereka terlalu banyak pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan ini dan tidak dapat memutuskan apa yang mesti dilakukan. Bagaimana jika mereka membuat pilihan yang kemudian pilihan itu sudah diambil dan ternyata salah. Nah, itu saudara, persoalan-persoalan yang terjadi di era milenium.
Apalagi ketika masa-masa pandemi yang berkepanjangan hingga saat ini tidak ada kepastian sampai sejauh mana kondisi ini akan berakhir, saudara. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak kehidupan ekonomi di tataran rumah tangga, di mana 50% diantaranya mengalami kesulitan keuangan. Dan kita juga lihat keterbatasan lapangan pekerjaan yang kini juga terjadi karena kegiatan-kegiatan bisnis yang lesu akibat dari kebijakan PPKM. Nah, saudara, masih banyak hal lagi yang kita hadapi, terutama mungkin di akhir tahun ini pemerintah juga memberlakukan PPKM katanya level 3. Nah, ini kan semakin membuat bagaimana orang dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga dan mencari pemasukan-pemasukan lebih di saat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat. Apalagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Nah, dari kesemuanya itu, saudara, maka tidak menutup kemungkinan jika potensi kejahatan akan bermunculan karena sulitnya kehidupan yang dijalani. Nah, dalam situasi demikian ini tentu keberadaan iman orang percaya, saudara dan saya, kita semua harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Nah, lalu bagaimana sikap dan respon kita pada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan? Hari ini kita akan belajar bagaimana Daud di dalam pengalaman hidupnya di Mazmur 37 ayat 5 hingga yang ke-7 tadi membagikan kepada kita bagaimana ia harus melewati semua pergumulan-pergumulan tersebut, saudara. Nah, cara yang terbaik untuk melihat kuasa Allah bekerja di dalam persoalan kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jiwa dan raga harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita hadapi seakan-akan kita tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa. Namun disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata atau pergumulan-pergumulan. Orang yang tekun bukan berarti tidak mengalami keadaan yang sukar. Namun semuanya itu adalah suatu proses supaya kita bisa melihat kasih dan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus belajar berserah dan percaya kepada Allah seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Sekali lagi Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, saudara, sikap berserah bukan semata-mata percaya, tetapi mempercayakan kehidupan kepadanya. Mengakui bahwa Allah yang berotoritas atas kehidupan kita. Dan sikap berserah ini berangkat dari pengenalan akan siapakah sesungguhnya Allah bagi kehidupan kita. Nah, relasi ini akan membawa suatu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti akan bertindak dan sanggup melepaskan kita dari bahaya yang ada di sekeliling kita dan melindungi kita. Tanpa pengenalan yang baik, seseorang tidak mungkin dapat menyerahkan diri dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan hal yang perlu kita perhatikan juga, bahwa tindakan-tindakan Allah terhadap hidup kita dan diri kita bukan semata-mata karena kesalehan kita atau penguasaan kita atas firman Tuhan. Ya, tetapi karena memang ia adalah kasih dan berotoritas atas diri kita. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar hidup berserah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, di sana dikatakan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara, arti berdiam diri ialah sikap yang dalam keheningan batin untuk menantikan tindakan-tindakan Tuhan yang bertindak menyatakan karya-karya yang penuh dengan kuasa. Dalam berdiam diri ya juga terkandung satu sikap tenang dan percaya. Nah, mengapa Tuhan menginginkan agar kita berdiam diri? Tuhan pernah melalui Nabi Yesaya mengatakan hal ini bagi bangsa Israel. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya. Nah, dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya ini, saudara, kita mendapatkan maksud dari tinggal diam, tenang, dan percaya. Yakni apa toh? Ada sebuah kekuatan yang kita dapatkan. Ya, sebuah kekuatan. Karena dengan demikian kita akan dapat melihat dengan jernih seluruh persoalan-persoalan yang ada. Termasuk apa yang akan dan telah kita kerjakan. Mana yang sesuai dan tidak. Terlebih di atas semua itu kita dapat melihat juga bagaimana tindakan-tindakan Allah dalam semua pergumulan yang kita hadapi. Karena sering ya, di dalam ributnya persoalan yang kita hadapi, kita hanya berpikir dan bertindak seorang diri tanpa mengingat dan memikirkan Allah yang sesungguhnya sudah merancangkan jauh dari apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana saudaraku yang terkasih? Masihkah kita gelisah dan galau dalam menjalani kehidupan mulai pagi ini? Bukankah kita mempunyai Tuhan yang senantiasa akan bertindak bagi kita dalam semua persoalan yang kita hadapi pada hari ini? Marilah kita memulai hari ini dengan suatu keyakinan bahwa Allah akan bertindak, asalkan kita berserah, tenang, dan percaya. Ya, dan biarlah juga di dalam suatu tindakan-tindakan Allah itu Tuhan memberkati saudara selalu di dalam semua pekerjaan yang diusahakan pada hari ini, agar senantiasa berhasil dan menjadi berkat baik bagi saudara dan juga bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan, dan sungguh kami dikuatkan karena di sanalah nyata akan janji Tuhan bahwa Engkau akan selalu hadir dan bertindak di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan-pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu, hamba-Mu mohon kiranya Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang memulai segala aktivitas mereka pada pagi hari ini. Biarlah dengan semua persoalan dan pergumulan yang dihadapi, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, dan mereka tetap dengan tenang menjalani hidup ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena ada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Terima kasih untuk semua pernyataan Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, dan berkatilah anak-anak Tuhan yang juga mungkin berada di dalam penderitaan dan sakit mereka. Kiranya di dalam berkat Tuhan mereka boleh mendapatkan satu pemulihan. Pada akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami, dalam hal ini Presiden Joko Widodo beserta dengan para jajarannya. Berkatilah ia di dalam membawa bangsa dan negara ini menuju satu cita-cita yang sesuai dengan kehidupan yang diinginkan, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Biarlah karya Tuhan ini nyata dan menyejarah di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami mohon berkat yang daripada-Mu,
di dalam kehidupan kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.